Pak, waktunya bahasa Inggris, anak-anak sudah nunggu. Jangan lupa di-subscribe ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, kakak mau membahas nih tentang materi simple present tense. Apakah adik-adik sudah pada mengetahui apa itu simple present tense? Ataukah mungkin adik-adik baru pertama kali mendengarnya? Nah, pasti penasaran dong adik-adik apakah itu simple present tense. Tapi alangkah sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum belajar. Nah, baik, kita berdoa bareng-bareng ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik adik-adik, apakah itu simple present tense? Apakah adik-adik sudah pada mengetahui apa itu simple present tense? Ya, tepat sekali. Simple present tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini, present, pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama nih adik-adik dalam susunan kalimatnya. Baik, bagaimana sih simple present tense itu digunakan? Nah, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi secara berulang dan merupakan rutinitas adik-adik. Di mana simple present tense sendiri memiliki pola. Nah, polanya simple present tense itu sebagai berikut adik-adik. Di mana plus subject plus verb plus object. Kemudian kalimat negatifnya subject plus do or does not plus verb plus object. Kemudian kalimat tanyanya do or does plus subject plus verb plus object. Nah, masing-masing kalimat ini memiliki polanya tersendiri adik-adik. Dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya memiliki pola kalimat tersendiri. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian simple present tense ini memiliki
4 elemen adik-adik. Di mana elemen yang pertama itu ada subjek. Di mana subjek tersendiri memiliki I yang berarti saya, they yang berarti mereka, we yang berarti kami, you yang berarti kamu, he yang berarti dia laki-laki, she yang berarti dia perempuan, dan it sebagai kata ganti benda atau hewan adik-adik. Nah, kemudian elemen yang kedua itu ada do atau does. Di mana do digunakan untuk subjek I, they, we, dan you. Kemudian does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, elemen yang ketiga itu ada verb atau verb SRES. Nah, verb digunakan untuk subjek I, they, we, dan you. Kemudian verb plus SRES digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, elemen yang terakhir itu ada adverbs of frequency and time signal. Di mana adverb of frequency itu terdapat always, usually, often, sometimes, dan never. Kemudian time signalnya sebagai every day, every week, every month, every year, dan lain-lain. Nah, kakak memiliki contoh kalimat nih buat adik-adik, di mana di situ terdapat I buy a pen. Kemudian ada he buys a pen. Coba adik-adik perhatikan, di mana letak perbedaannya? Ya, tepat sekali. Letak perbedaannya terdapat di kata kerjanya, di mana di situ ditambahkan s. Kemudian, mengapa sih kok ditambahkan S? Pasti adik-adik pada mempertanyakan dong. Nah, ini alasannya adik-adik. Jika verb plus S itu digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, itu dia alasannya adik-adik. Kenapa barusan verbnya ditambahkan S? Karena subjeknya di depannya terdapat he. He buys a pen. Maka kata kerjanya diwajibkan untuk memakai S. Seperti itu adik-adik. Diingat-ingat ya, apabila subjeknya he, she, dan it, maka verb atau kata kerjanya ditambahkan S di belakangnya. Seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik harus ingat, kata kerja ditambahkan IS jika kata kerjanya berakhiran dengan SS, CH, SH, X, dan O. Nah, ini ada contoh kalimatnya adik-adik. Di mana contoh kalimatnya terdapat he goes to school. Mengapa demikian? Karena kata kerjanya berakhiran O. Seperti yang sudah disebutkan, apabila kata kerjanya berakhiran O, maka kata kerjanya ditambahkan IS. Sehingga menjadi goes. He goes to school. Seperti itu adik-adik. Apakah sampai sini adik-adik sudah mulai memahami apa itu simple present tense? Nah, supaya adik-adik lebih paham lagi, kakak kasih contoh kalimat lain ya. Di mana situ terdapat kalimat negatif. I don't buy a pen. Dan he doesn't buy a pen. Coba adik-adik perhatikan. Di situ terdapat subjek he yang merupakan bagian dari he, she, it. Kemudian ada doesn't, di mana di situ doesn't berarti does plus not. Kemudian adik-adik perhatikan, di mana kata kerjanya tetap dan tidak berubah. Kata kerjanya tetap menjadi verb 1 dan tidak ditambahkan S. Mengapa demikian? Nah, karena ini merupakan kalimat negatif, makanya verb 1-nya tidak ditambahkan S adik-adik. Di mana kalimat negatif dan memang verbnya tidak ditambahkan S adik-adik. Diingat lagi ya, kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya tidak ditambahkan S ataupun ES di belakangnya. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian ini ada contoh kalimat tanyanya. Di mana does he buy a pen? Coba adik-adik perhatikan kembali. Kata kerjanya tetap tidak berubah ya. Kata kerjanya tetap buy dan tidak ditambahkan S ataupun ES. Mengapa demikian? Tentunya karena ini merupakan kalimat tanya adik-adik. Kalimat tanya dan kalimat negatif, kata kerjanya tidak ditambahkan S di belakangnya.
Seperti itu. Nah, kakak ada contoh soal nih. Coba adik-adik perhatikan. Di situ terdapat kalimat we goes with my brother. Coba adik-adik perhatikan di mana letak kesalahannya. Ya, tepat sekali. Letak kesalahannya terdapat di is. Terdapat di kata kerjanya. Mengapa demikian? Perlu adik-adik perhatikan kembali. Di sana apabila I, you, they, we, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ataupun is di belakangnya, dan kata kerjanya tetap verb 1 dan tidak ditambahkan s ataupun is. Maka contoh yang benar itu seperti ini. We go with my brother, dan go-nya sebagai kata kerja tidak ditambahkan is ataupun s di belakangnya karena di awalnya menggunakan subjek we. Seperti itu adik-adik. Kakak kasih contoh soal lagi. Di sini ada he doesn't brings the book. Coba adik-adik perhatikan. Di mana letak kesalahannya? Ya, tepat sekali. Letak kesalahannya berada di brings. Mengapa demikian? Karena brings ditambahkan s, maka kalimat tersebut kurang tepat adik-adik. Karena di situ sudah terdapat doesn't, does not, yang berarti menandakan kalimat tersebut merupakan kalimat negatif adik-adik. Seperti yang sudah kakak bilang, apabila kalimat negatif dan kalimat tanya, maka tidak ditambahkan s ataupun is di kata kerjanya. Maka kalimat yang benar itu seperti ini adik-adik. He doesn't bring the book. Nah, diingat-ingat adik-adik. Nah, kakak ada contoh selanjutnya nih. Di mana di situ terdapat kalimat she watch a movie. Coba adik-adik perhatikan di mana letak kesalahannya. Ya, betul sekali adik-adik. Letak kesalahannya terdapat di watch dan di sana ditambahkan s. Seharusnya watch ditambahkan is. Coba adik-adik perhatikan. Nah, di kata watch, kata kerja watch, di situ terdapat akhiran ch, di mana apabila akhiran ch, maka ditambahkan is dan bukan hanya s. Seperti itu adik-adik. Nah, contoh yang benarnya seperti ini. She watches a movie, di mana watch ditambahkan is di belakangnya karena watch memiliki akhiran ch. Seperti itu adik-adik. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar ya adik-adik. Baik, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arnal haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Thank you, bye bye.